Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk mengkaji lanjutan dari kajian silsilah akhir zaman. Kita akan membahas tentang Al-Mahdi dan perannya di penghujung akhir zaman dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena yang paling layak menyuarakan mengedukasi umat tentang Al-Mahdi ini adalah kita Ahlus Sunnah. Tetapi sekarang ini banyak tulisan-tulisan, kajian-kajian tentang Al-Mahdi dari golongan Syiah yang tentu mereka menyimpang. Nah, kita harus memiliki ilmu bahwa para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menyampaikan tentang kondisi huru-hara fitnah akhir zaman, termasuk yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Apalagi beberapa waktu ini, beberapa minggu atau bulan ini, ramai juga ada sosok yang diisukan sebagai Al-Mahdi datang ke Bandung lagi, Pak. Nah, ini kan ya, menunjukkan umat harus diedukasi, betul tidak, Pak? Ya, begitu mudahnya gitu ya, terombang-ambing karena tidak punya ilmu, jadi bingung gitu. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia tentang tanda-tanda akhir zaman itu benar adanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah huru-hara akhir zaman, dikokohkan akidah kita. Lebih khusus mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah, dan semoga hadirnya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, berbicara tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat yang belakangan populer dengan sebutan kajian akhir zaman. Ini bagian dari kajian akidah, Pak. Ya, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, ada satu poin, ini mengingatkan saja dulu di muqaddimah ketika saya menyampaikan di masjid ini, saya sampaikan. Jadi ada poin sebagaimana Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab At-Tazkirah. Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, al-iman bil yaumil akhiri yanqasimu ila salasati aqsam. Yang pertama al-iman bima qabla yaumil qiyamah, wasani al-imanu ya bil qiyamah, wasalis al-imanu bima ba'da yaumil qiyamah. Kata Imam Al-Qurtubi, kita beriman dengan perkara-perkara yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi. Jadi ada
Jadi dengan tanda-tanda sebelum kiamat terjadi, itulah kajian kita. Alamatus sa'ah. Yang kedua, al-iman biyaumil qiyamah. Kita beriman dengan dahsyatnya peristiwa kiamat. Akan ada saatnya dunia ini hancur, Pak. Dan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, banyak sekali surat yang menjelaskan dahsyatnya peristiwa kiamat. Makanya ketika para ulama menyebutkan hikmah diantaranya kenapa Allah Ta'ala menghadirkan bencana di dunia ini, kan ada banjir, apalagi gempa bumi, gunung meletus, betul Bu? Apa tujuan itu? Mengingatkan kita ya. Nah, nanti akan ada peristiwa dahsyat gitu, akan berakhir dunia ini dengan peristiwa seperti itu. Kapan? Allah alam. Yang ketiga, kita beriman dengan perkara-perkara yang akan ada setelah peristiwa kiamat. Ya. Dari mulai alam barzakh, dibangkitkannya manusia di mahsyar, nanti dikumpulkan, Pak. Ada pembagian catatan amal, ditimbangnya amal, diberikan ditimbangnya amal, kemudian ada haudun nabi, ada syafaat, as-sirat, al-jannatu wan nar. Nah, ini bagian yang terpisahkan. Al-imanu bil yaumil akhir itu. Nah, pembahasan tentang al-mahdi ini itu masuk kepada pembahasan al-iman bima qabla yaumil qiyamah. Sebelum kiamat besar terjadi ada tanda-tandanya gitu. Gak main-main ini. Ranah akidah, keyakinan masuknya itu. Maka jangan salah, membina akidah, membina keyakinan. Kalau keliru bahaya kepada amal nantinya, Pak. Harus benar. Nah, kenapa saya jelaskan dalam perspektif ahlu sunnah? Ini penting sekali. Karena ada yang sering berbicara tentang al-mahdi orang-orang Syiah. Ya. Kalau kita googling, Pak, ketik itu masih banyak yang mendominasi tulisan itu orang-orang Syiah tentang al-mahdi itu. Ya. Padahal kita Ahlussunnah lengkap sekali dalilnya, dan para ulama dari masa ke masa menulis. Yang terkenal sekali Imam Ibnu Katsir. Dia punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, itu di jilid terakhir. Kitab An-Nihayah itu beliau panjang lebar membahas Al-Mahdi. Nas disampaikan. Hanya menjadi kacau kajian ini ketika banyak cocokologi, banyak mentakyin gitu loh. Nah, ini bahaya. Makanya harus kita ikuti kaidah para ulama fikih asyrat as-sa'ah. Bagaimana fikih memahami tanda-tanda kiamat itu penting sekali. Seperti apa, Pak? Tidak boleh berhujah atas hadis lemah. Ini akidah nih. Kok mau hadis maudhu mah nggak boleh. Yang kedua apa? Tidak boleh mentakyin, nggak boleh, Pak. Seperti Al-Mahdi akan muncul tahun sekian, nah ini nggak boleh. Umur umat Islam sekian, nggak boleh mentakyin begitu, nggak boleh. Kiamat akan terjadi tahun sekian, jangan. Ini bahaya ini. Dan tujuan Nabi menceritakan alamat usaha itu bukan untuk nakut-nakutin orang. Aduh, nanti kiamat besok, bukan itu. Tujuannya mengedukasi agar manusia menyiapkan bekal, serius dengan kehidupan akhiratnya, Pak. Itu tujuan itu. Makanya masuk kepada poin al-imanu bil yaumil akhir. Orang kalau diingatkan tentang tanda-tanda kiamat, Bu, ya, oh ternyata dunia ini nggak akan selamanya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang mulia, kita sudah berada di penghujung akhir zaman ini. Hanya kapannya kita nggak tahu, kan? Bukan wilayah kita itu. Nah, kita mengkaji tanda-tanda ini agar lebih mawas diri. Kenapa? Setiap muncul tanda-tanda kiamat itu Pak disertai fitnah yang dahsyat gitu loh. Fitnah di situ ujian gitu. Ngeri sekali ujian itu. Yang terkadang Nabi menggambarkan badiru bil a'mali fitanan
kaqita'il lailil muzlim. Bersegera beramal sebelum muncul fitnah yang dahsyat sekali. Fitnah di sini ujian keimanan artinya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya Pak Nabi sebutkan tandanya bagaimana? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu itu seseorang di pagi hari Pak, muslim, dia masih punya iman Pak, tapi sorenya dia kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di waktu sore dia punya iman, paginya kafir, hilang imannya tanpa dia sadari. Kenapa? Yabi'u dinahu minad dunia. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia Pak. Ada enggak fenomena seperti ini? Menjual agama untuk mendapatkan dunia, menjual akhirat untuk menghadapkan dunia. Itu fenomenanya. Maka nanti sangat berkaitan dengan fitnah yang lain, namanya fitnah al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, jadi kita tuh membahas itu untuk itu, agar kita ini selamat, memahami, agar semakin cinta dengan akhirat dan siap meninggalkan dunia ini. Karena memang kita akan kembali kepada Allah, betul tidak? Betul. Nah, kita akan membahas tentang Al-Mahdi dan perannya di penghujung akhir zaman dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ada kaitan dengan negeri yang sekarang kita menyaksikan sedang diuji, dan ujian buat kita juga gitulah. Apa itu? Palestina, Ardus Syam, negeri Syam yang diberkahi, Ardul Anbiya, tempat bermulanya peradaban umat manusia dan berakhirnya peradaban umat manusia. Sedang diuji mereka. Kita pun diuji di sini, betul tidak? Diuji Pak, apa kita mau peduli atau tidak? Nah, ini ujian buat kita juga. Maka ada orang yang lulus dengan ujian Palestina ini, ada yang gagal Pak. Baik, kita akan awali siapa itu Al-Mahdi. Hadirin sekalian, Al-Mahdi ini Pak, artinya orang yang diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab Al-Mahdi masuk dalam kategori isim maf'ul. Bukan nama orang, bukan. Julukan untuk Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin umat Islam di akhir zaman. Ya. Bukan nama orang, bukan, ini gelar. Al-Mahdi itu gelar. Orang yang diberi petunjuk. Kenapa? Karena tidak mudah membereskan persoalan di akhir zaman yang banyak fitnah. Itu harus orang-orang yang benar-benar Allah berikan petunjuk Pak. Ya. Dulu itu ada seorang tokoh yang terkenal sekali Pak. Dia tidak lama memimpin, ya Bu ya, nggak lama, hanya 2,5 tahun kurang lebih, menjadi Amirul Mukminin, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini tokoh yang luar biasa Pak. Saya dari kecil sangat senang dengan tokoh ini Pak. Saya pelajari biografinya gitu ya. Terus setiap kalau saya ke Mekah, kemanapun di Timur Tengah, kalau ketemu buku tentang Umar bin Abdul Aziz yang belum saya punya, saya beli. Banyak sekali saya buku tentang beliau. Sampai dulu kalau saya menikah punya anak laki-laki, pertama saya beri nama Umar Abdul Aziz. Alhamdulillah itu anak saya pada ikut. Namanya Umar Abdul Aziz itu ya. Allah kabulkan. Saya punya yang pertama lahir perempuan. Aduh, kok belum laki-laki. Yang kedua perempuan, ketiga Umar. Nah itu Umar tuh. Umar Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ini Pak, sosok yang luar biasa. Dia menyelesaikan permasalahan itu tidak lama Pak. Hanya 2,5 tahun kurang lebih, 30 bulanan. Karena beliau meninggalnya muda sekali. Tetapi selesai urusan itu Pak.
Kenapa? Para ulama menyampaikan itu kan banyak kezoliman di zaman Bani Umayyah, itu banyak kezoliman. Kok bisa selesai dengan cepat? Mana yang dikasihnya? Kemakmuran. Yang namanya masyarakat itu Pak, tahun kedua Umar menjadi khalifah itu nggak ada yang menerima zakat. Semua muzaki, itu kan luar biasa. Ekonominya hidup, hebat itu ya. Sampai itu uang zakat itu melimpah. Makanya dakwah di zaman Umar bin Abdul Aziz melebar kemana-mana sampai ke Perancis itu. Sebagian periode di masa Umar bin Abdul Aziz itu. Dan orang-orang non muslim didakwahi dengan zakat, kan ada itu. Maka banyak orang yang masuk Islam gitu. Subhanallah. Karena orang Islam sudah makmur Pak. Dari sisi hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kezaliman. Bukan tidak ada, adalah namanya manusia, cuma tidak sebanyak di masa sebelumnya gitu. Sampai orang-orang kafir saja Pak, itu begitu cinta kepada Umar bin Abdul Aziz. Mereka menangisi kematian Umar bin Abdul Aziz. Orang ada tuh begitu, disukai semua Pak. Nah kata para ulama, kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz ditolong oleh Allah. Nah, ini penting sekali ya. Tidak berambisi ya, ditolong oleh Allah dalam memimpin. Makanya kalau Allah menolong seorang pemimpin, selesai Pak. Yang repot tuh kalau Allah tidak menolong seorang pemimpin, disalah terus, dia mengambil sikap tuh salah terus, kebijakan salah, zolim, itu kasihan mereka itu, karena berat di sisi Allah Islam itu Al-Mahdi ya, jadi pemimpin ya. Nih biar kita luruskan dulu nih, dia seorang pemimpin. Bukan nama orang, bukan, tapi nama gelar Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk, yang dibimbing oleh Allah. Oke, kita kenali dulu Pak. Kita kenali secara umum. Ini identitas umumnya ya, berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, nama, asal usul, saat kehadiran dan ciri-ciri Al-Mahdi. Kita lihat. Nabi sebutkan. Dan ini harus hati-hati gitu. Jangan dicocok-cocokkan, ada orang mirip kayaknya ini gitu. Jangan. Karena ada tanda-tanda lain yang harus kita baca juga gitu. Yang pertama, namanya itu Muhammad atau Ahmad. Namanya Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ini hadis Nabi. Ucapan Nabi itu kuat sekali. Yang kedua, keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait. Kita beriman Pak, yang namanya zuriyah Nabi, Ahlul Bait itu masih ada sampai sekarang. Kan sedang ramai juga sekarang polemik nasabah Alawi, betul? Ngikutin tidak Pak? Sedang ramai kan? Zuriyah Nabi pasti ada. Tapi Ba'alawi apakah zuriyah Nabi? Nah sekarang sedang ramai dikaji gitu kan. Ya, tapi zuriyah Nabi itu ada. Gak boleh juga membatalkan nasab gara-gara oknum sebagian saja gitu. Jangan juga gitu kan. Itu ada ilmunya lah. Ramai sekarang ini kan di kajian-kajian diskusi tentang sejarah dan nasab, ramai ya. Kan di kita ada fenomena munculnya banyak habaib, habib gitu kan. Para habib ya, kalau diteliti katanya Nabi Rasulullah. Nah ternyata ada yang berani mengkaji, membuat tesis gitu. Ini terputus nih nasab Alawi kepada Ahmad bin Isa gitu kan, Al-Muhajir gitu aja. Bukan zuriyah Nabi itu. Ramai itu, sedang ramai itu. Ya kita biarkanlah para ahli yang bicara. Tetapi poinnya adalah zuriyah Nabi itu ada gitu. Yang ketiga, hadir di saat penghujung umur dunia. Ya. Nah, keempat, Nabi sebutkan ciri fisiknya Pak. Disebutkan, bukan tidak ada dalam kitab-kitab hadis
Ahlus sunnah itu ada. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Nanti yang lain lagi menguatkan. Ya. Jadi mancung itu kayak disebutkan dengan jelas itu ya. Ya, mancung ke bawah itu seperti apa disebutkan. Jadi mun aya nu ngaku Al-Mahdi Pak, ya. Hidungnya pesek misalkan. Orang Medan, orang Garut, itu dipastikan bukan Al-Mahdi itu ya. Kan ada ya tiap satu yang ngaku begitu ada tuh. Dan ada yang percaya lagi. Pak. Baik, ini berdasarkan hadis. Kita lihat hadisnya. Ini dia, Pak. Hadisnya dikeluarkan Imam Abu Daud. Sahih. Ada yang hasan dan hasan sahih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia bersabda, ini ada di kitabnya Imam Ibnu Katsir dan banyaklah kitab-kitab tentang ngebahas ini, dia disampaikan hadis ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun qala zaidah fi hadithihi. La tawalallahu dzalikal yaum thumma ittafaqu hatta yab'atsa fi rajulan minni wa aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi." Zada fi hadis fitar yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawra. Fi hadis Sufyan, la tadhhabu aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Rawahu Abu Dawud. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari gitu. Nah, ini kategorinya apa, Pak? Tentang alamatus saah. La tawalallahu dzalikal yaum, niscaya Allah akan panjangkan hari itu. Hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku. Nah, ini kalimat minni, dariku itu masuk Ahlul Bait. Tadi dari sana dikonfirmasi. Siapa orang ini, Pak? Min ahli baiti. Min ahli baiti. Dari keluargaku. Nanti diperjelas di hadis yang lain. Dari siapa gitu. Jadi keluargamu dari jalur siapa? Ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Muhammad atau Ahmad. Wasmu abihi ismu abi, nama bapaknya seperti nama bapakku. Nama bapaknya Nabi siapa, Pak? Siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan kesewenang-wenangan pernah memenuhinya. Nah, jadi nanti dia akan membawa keadilan. Makanya orang sembarang. Dan dulu Allah Ta'ala itu munculkan sosok orang-orang yang seperti itu, agar kita tidak pesimis lah. Di tengah kezulman yang ada itu pasti akan ada gitu. Selalu aja ada orang yang Allah pilih, Pak. Begitu. Tadi kan di saat kezaliman di awal-awal terjadi gitu kan, Allah hadirkan Umar bin Abdul Aziz kan. Dan ada banyak pemimpin yang memang luar biasa ya reputasinya itu. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan ya, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Ini munculnya. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis riwayat Sufyan banyak jalur, Pak. Hadis ini jalur. Matanya begini. Dunia tidak akan pergi, tidak akan kiamat.
atau tidak akan hancur sehingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab namanya seperti namaku. Ini hadis Abu Dawud. Ini hadis oleh para ulama selalu dimasukkan dalam hadis bab Al-Mahdi. Yang pertama. Yang kedua, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Dalilnya ya, Al-Mahdi dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah punya dua, ya terkenal punya, Fatimah itu punya 4 orang anak sebenarnya dari Ali bin Abi Thalib, cuman yang kita kenal Hasan Husain kan. Ada 2 lagi yang lain. Dari mana? Disebutkan dari jalur Al-Hasan, jalur Sunnah. Kalau Syiah meyakini dari Al-Husain. Tapi buat kita menjadi mana saja, mau dari Hasan, Husain silahkan aja. Yang jelas dari jalur Fatimah. Tapi Ibnu Katsir merojihkan, Ibnu Katsir menyampaikan itu dari jalur Al-Hasan bin Ali. Ya. Tentang ciri fisik disebutkan Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati wa aknal anfi. Al-Mahdiyu, Al-Mahdi itu minni dari keturunanku, ajlal jabha, dahinya lebar, ciri fisiknya, wa aknal anfi, dan hidungnya mancung. Ini Nabi sampaikan. Tapi jangan kemudian ketika ada orang yang mirip, wah ini nih hidungnya mancung, lebar nih dahinya, ditanya siapa namanya, Muhammad. Wah ini dah mirip-mirip nih. Cari lagi, nama ayahnya siapa? Abdullah. Waduh ini benar, ini sudah Muhammad bin Abdullah, ini Al-Mahdi. Sekarang kan terjadi Pak, ya kan, ada orang Pakistan tuh Muhammad Qasim namanya. Ramai itu Pak. Ada dia ngaku bermimpi bertemu dengan Nabi sekian ratus kali, bahkan mimpi bertemu dengan Allah gitu kan. Nah ini kan waspadai gitu. Tapi orang kita percaya aja Pak. Memang ada kemiripan, ada dari beberapa sisi gitu. Tapi kan tidak langsung menyimpulkan, itu bahaya sekali. Karena nanti ada hadis yang lain Pak penguatnya. Ya. Tidak pernah mengaku sebagai Al-Mahdi, dan orang-orang juga tidak sembarang mengangkat dia, tidak gitu loh. Ini kalau sudah promo kemana-mana sekarang, dari Pakistan datang ke Malaysia, di Malaysia ditangkap lagi ya, datang ke Indonesia, di kita dapat tempatnya di kita nih. Ya, nah, ini muskilah. Karena ada umat Islam, orang beriman, orang bertauhid. Nah, ini begitu kondisinya. Ya sekarang kita merasakan, betul, perselisihan sudah pada puncak. Dulu Pak, ya perselisihan terjadi itu jelaslah antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij, Syiah, Mu'tazilah gitu kan. Saya nggak bicara orang luar, nggak bicara orang, ini orang internal Islam sendiri Pak. Sekarang sesama Ahlus Sunnahnya berantem sekarang itu. Beda pengajian juga rame, beda ormas bagaimana? Rame. Bila gerakan dakwah padahal masih Ahlus Sunnah gitu. Nah kondisi itu sudah begitu. Yang kedua, ada tanda-tanda alam, yaitu gempa-gempa yang banyak di mana-mana terjadi. Gempa bumi Pak. Yang ketiga, secara politik kita, bumi dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ini tanda-tandanya. Secara sosial berantem, para syawai Pak. Tanda-tanda alamnya banyak gempa di mana-mana. Secara politik zalim. Nah, itu. Dan Nabi sampaikan. Ini tanda-tanda yang umum.
Kita lihat, hadirin sekalian, ada satu kondisi, Pak. Nah, kita meyakini benar ya. Penting membaca ini. Kita sekarang di mana berada, Pak? Dari hadis yang memetakan perjalanan sejarah umat Islam sebagai umat akhir zaman ya. Umat Rasulullah, umat akhir zaman. Kita umat Islam, umatnya Nabi ini umat akhir zaman. Nah, umat akhir zaman, umatnya Rasul ini di dalam menjalani fase demi fase ada 5 yang akan dijalani. Yang pertama fase nubuah. Sudah terjadi, Pak. Berapa lama ini? 23 tahun. Dari semenjak Nabi diutus sampai wafat. Ini fase nubuah namanya. Berakhir ini, Pak, dengan wafatnya Nabi. Yang kedua fase para khulafa ar-rasyidun. Semua sepakat para ulama mencatat biografinya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan dilengkapi oleh cucunya Nabi namanya Al-Hasan bin Ali, itu juga khalifah. Al-khulafa ar-rasyidun walaupun cuma 6 bulan memimpin. Nah, Nabi sebutkan al-khilafatu fi ummati 30 sanatan. Kekhilafahan di tengah-tengah umat itu 30 tahun ini yang maksudnya, Pak, di sini. Ya, 30 tahun di sini. 30 tahun di sini. Abu Bakar naik menggantikan Nabi tahun 11. Dan Al-Hasan bin Ali menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib tahun 41. Diserahkan kepada Muawiyah, berdirilah Daulah Bani Umayyah. Bukan lagi berdasarkan syura, ya, tetapi sudah monarki, sistem kerajaan, berubah tuh. Maka yang ketiga ada fase mulkan aldon, fase kerajaan yang menggigit. Nah, ini, Pak, cirinya di sini nih. Dari mulai kenabian jelas terbaik ini. Di fase mulkan aldon ini sistem yang diterapkan adalah sistem Islam. Ya. Hanya orang-orangnya mulai ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, makanya mulkan aldon bahasa Nabi itu. Kalau di fase pertama jelas. Fase kedua sistem terbaik, orang-orang terbaik, jelas. Yang ketiga ini sistem masih terbaik sistemnya, Pak. Tapi orang-orang sudah mulai berganti, ada yang zolim. Kita nggak boleh menutupi gitu. Ada sejarah Islam itu punya dengan catatan hitamnya banyak juga. Kezoliman yang dikerjakan pemimpinnya ada di masa lalu. Itu ya begitulah manusia gitu ya. Ada. Mulkan aldon. Dalam sejarah kita mengenal ada Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, ini yang gede-gede, Pak. Yang memimpin itu ratusan tahun. Sampai berakhirnya Turki Utsmani resminya 3 Maret tahun 24 itu 1924. Kenapa? Karena nanti berpindah ke fase keempat mulkan Jabriyah. Nah, kata para ulama, mulkan Jabriyah di sini, Pak, yang bermasalah, sistemnya bermasalah, orang-orangnya pun bermasalah, makanya muncul kezaliman. Gitu. Ya. Kalau di sini, Pak, di mulkan aldon ini, Pak, sekalipun orang-orangnya bermasalah, tapi mereka masih bisa diingatkan, mereka masih tunduk kepada konstitusi, karena yang dijunjung tinggi Quran dan Sunnah. Orang-orangnya memang bermasalah, tapi dia masih bisa diingatkan, paham. Sekarang ke sini, Pak, wah ini bukan Jabriyah ini. Ini hanya para ulama berijtihad. Kapan startnya? Nah, ini setelah berakhirnya Turki Utsmani. Dengan bahasa lain, Pak, mulai muncul nation state.
negara-negara bangsa. Nah di sini bukan Jabriyah. Maka kita merasakan benar umat terpecah belah gitu kan. Bayangkan Pak, sekarang kita menyaksikan untuk nolong Palestina, Mesir itu yang berdekatan Mesir dengan Palestina. Mesir Pak, Bapak tahu dari Mesir ke Palestina berapa lama? Dari Kairo ke Gaza berapa lama? 2,5 jam sampai 3 jam. Dekat nggak Pak? Kayak dari Bandung ke Ciamis, ke Tasik 3 jam, betul? Dekat. Tapi nggak berdaya Pak, karena sekat-sekat kebangsaan tadi Pak. Seakan-akan bukan tanggung jawab kami negara kami Mesir. Ini kalimatnya mulkan, jadi penguasanya itu Pak yang zalim. Rakyat yang ditanya Pak, karena saya sering ke Mesir, baru kemarin dari Mesir, belum lama ini, ketika terjadi 7 Oktober kan luar biasa Pak. Itu orang-orang Mesir Pak, seandainya diperbolehkan akan berangkat semua. Luar biasa mereka itu. Rakyatnya, ulamanya, tetapi penguasanya tidak. Pro-Zionis. Abdul Fattah As-Sisi itu Pak, pemimpin pro-Zionis. Dan ternyata dia Yahudi, walaupun Muslim. Sama kayak Mustafa Kemal dulu, Ataturk itu dia Muslim, tapi dia Yahudi. Nah sama tuh, kita merasakan benar ya. Bayangkan Pak, membuka perbatasan Rafah itu kan itu wewenangnya Mesir Pak, tapi tekanan dari Israel kan kuat sekali, nggak berani, betul tidak, sampai kemudian bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk. Untuk bisa masuk tekanannya dahsyat sekali gitu. Ya Pak ya, kita merasakan tidak sekarang Pak? Merasakan. Yordania bagaimana Yordan? Sama Yordan juga. Nah kita tahu sendiri lah, Yordan kan itu ada peran Inggris di dalamnya kan. Setelah kalah dalam perang dunia pertama, Turki dipecah-pecah kan. Jadi dikasih itu sama Inggris, Prancis, sebagian oleh Inggris, Timur Tengah itu banyak oleh Inggris Pak. Yordan itu nggak bisa apa-apa. Apalagi Syria, lingkaran yang kedua Jazirah Arab kan, Arab Saudi dan lain, nggak bisa berbuat banyak Pak. Apa maksudnya Pak? Ya kalau menolong kemanusiaan mah insya Allah semua juga sepakat. Jangankan Muslim lah, non Muslim saja tergerak untuk membantu, betul. Tetapi Pak, orang-orang non Muslim, orang-orang kafir itu menolong IDF, tentara Israel yang diturunkan apa? Militer, betul tidak Pak? Militer, Amerika turun militer, Inggris, Prancis. Kita ngasihnya kain kafan gitu. Ini menunjukkan kita nggak bisa apa-apa, betul tidak? Padahal yang namanya sedang perang ya tolong dengan senjata, begitu teorinya. Itu Barat begitu ngirimin, ya lihat Amerika, Inggris, Prancis. Nah, kita coba ngasihnya ke bantuan kemanusiaan kayak orang sakit Pak, tertusuk pisau misalkan, ditusuk ini sumber itu kan. Orang ribut ngerumunin, bantu tolong, ayo tolong, bagaimana tolongnya? Kasih obat merah Pak. Wah diikat, dikasih terus, kasih antibiotik. Tapi ini penyebab sakitnya betul nggak dicabut, sembuh nggak kira-kira Pak? Sebentar gitu lagi cabut, usir penjajah Zionis, betul tidak? Selesai. Tapi memang ya itulah, karena kita sedang diuji oleh Allah berada di sini, memang tidak mudah gitulah. Nah, ini kondisi kita merasakan. Kalau ngikutin Pak, kalau enggak ya kita nggak paham. Tetapi umat Islam meyakini benar. Dalam kondisi apapun terpuruknya kezoliman, dalam kondisi apapun dahsyat menguasai kita, ini tidak akan selamanya, karena kita diberikan kabar gembira oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Akan muncul kebangkitan Islam di akhir zaman sebelum kiamat terjadi, kiamat besar maksudnya. Dengan bahasa lain akan muncul kembali kalimat Nabi itu, summa takunu khilafatan ala minhajin nubu, akan kembali hadir kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Nah itulah fase al-mahdi, sepakat semua itu Pak.
ulama Ahlussunnah sepakat semuanya. Ya. Jadi kita nggak boleh a priori mendengar kata khilafah, nggak boleh. Itu bahasa syariat. Walaupun sekarang musuh-musuh Islam membuat menakutkan. Kan mereka itu Pak, melakukan perang pemikiran Pak, namanya Ghazul Fikri, ihtilal akli, menjajah akal. 4 langkah mereka. Pertama apa? At-tashkik, at-taswih, at-taghrib, at-tadzwib. Ini 4 langkah mereka. Apa? Atas itu menanamkan keraguan akan kebenaran sumber Islam, Quran dan Sunnah. Merubah ayat kan nggak mungkin Pak, betul? Coba aja dirubah ayat Al-Quran, bacanya salah, oh diprotes. Nggak bisa, karena mukjizat Quran itu. Nah mereka bisa masuk lewat apa? Lewat pemahaman penafsiran, bisa masuk mereka. Makanya kan aneh ketika orang menyampaikan jilbab tidak wajib pakai dalil juga tentang jilbab gitu loh. Iya kan? Itulah kerja orang liberal kan begitu. Nah orang liberal. Nah kembali. Nah jadi mereka menanamkan keraguan. Apalagi Pak yang diserang, yang sensitif, yang itu punya dampak besar kalau ditegakkan. Apa misalkan? Jihad. Betul? Jihad ini sekarang ini luar biasa Pak. Sampai orang-orang takut mengangkat kata jihad, dia takut. Dihapus dari buku-buku pelajaran. Betul tidak? Di pondok gak ada Pak. Kata jihad itu menakutkan Pak. Mana buktinya? Ya sekarang ini yang terjadi di Gaza, betul tidak? Saya pernah menyampaikan di sini. Coba Pak, luar biasa ini. Kenapa sampai detik ini belum ada, tidak ada yang bisa menghentikan kezaliman si Israel terhadap orang-orang sipil di Gaza Pak? Ya, terus terjadi pembunuhan. Betul tidak? Terus. Semasa bicara sudah mau 50.000 yang menjadi syuhada. Nggak ada yang bisa menghentikan. Kenapa? Karena Israel di backing oleh negara-negara besar, negara kuat, super power adidaya seperti Amerika dan sekutunya. Betul? Masalahnya apa? Amerika itu sudah menanamkan banyak kepentingan di semua negara. Makanya negara-negara takut kepada Amerika Pak. Dibuat takut. Semua takut kepada Amerika. Amerika juga takut kepada Israel. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Karena Zionisme ini sejatinya mega proyek mereka. Takut. Israel ternyata takut kepada Gaza. Kan tuh dari dulu tuh batu sandungan tuh Gaza Pak. Takut bener tuh si Israel kepada Gaza. Kenapa Gaza ditakutin Pak? Di dalamnya ada Hamas, Harakatul Muqawamatil Islamiyah, Hamas, yang paling besar pengaruhnya. Kenapa Hamas ditakutin? Karena mereka menegakkan jihad. Makanya langsung begitu muncul gerakan jihad, tuduh teroris. Jihad yang syar'i langsung dituduh apa? Teroris. Betul tidak? Itu kerjaan mereka itu Pak. Dan ketika jihad ditegakkan, oh subhanallah, menggetarkan musuh. Kan Allah sudah berfirman di surat Al-Anfal, betul tidak? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menghadapi musuh. Kekuatan Pak. Termasuk dipertegas wa miribatil khaili, kata para ulama, ribatil khaili itu pasukan berkuda ya dulu, sekarang militer Pak. Turhibuna bihi aduwallah, yang dengan itu akan menggentarkan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Baru Hamas menegakkan jihad Pak. Al-Qassam hanya punya roket
yang dibuat di rumah menghadapi tank-tank yang super canggih itu, gempuran dari mana-mana, sampai detik ini Pak, perlawanan para mujahidin sudah 10 bulan setengah, hampir 10 setengah, dahsyat luar biasa. Ya Pak ya. Padahal tidak berimbang, betul tidak? Itu Pak. Tetapi jihad ini diperburuk. Asal umat Islam mengangkat senjata udah ini teroris. Tapi kalau mereka makan enak aja Pak, mereka mah tuh gabung KB, IDF dari Perancis, Inggris, Amerika gabung, zolim semua, nggak ada yang nyebut teroris, betul? Ini kezoliman macam apa ini Pak? Kira-kira negara kita dulu Pak, seandainya para ulama tidak mengajarkan jihad, kita merdeka tidak kira-kira? Merdeka tidak? Emang sudah ada tentara dulu kita? Nggak ada Pak. Nggak ada. Yang ada itu kan ormas punya laskar-laskar gitu kan, punya. Tentara nggak ada kita dulu. Lagian tentara berjuang kan mereka untuk karir kebanyakannya kan. Berjuang itu dibayar. Betul tidak? Dibayar. Makanya kayak tentara IDF itu kan dia tuh ke medan perang tuh ingin hidup. Karir militernya kan, loh namanya terjun perang dia naik, kalau udah tinggi pangkatnya kan duitnya gede gitu kan. Tapi tidak dengan mujahidin Pak, tidak. Dulu kalau nggak ada fatwa jihad, resolusi jihad Hasyim Asy'ari itu dulu nggak ada kemerdekaan kita, betul tidak? Sekarang dibuat buruk kita. Nah itulah kerjaan mereka Pak. Perang pemikiran ini menguasai kita, ini akal kita terjajah oleh mereka. Nah, di sini nih. Nah, kita meyakini benar, optimis dalam kondisi apapun akan kembali kepada umat Islam, gitu kan? Itu kabar baik bukan? Kabar baik. Dan sekarang sudah mulai banyak Pak. Makanya kalau mengkaji secara komprehensif kita tahu benar kehancuran Zionis di depan mata Pak. Karena mega proyek, tetapi belum dengan Yahudinya belum. Karena tidak semua Yahudi mendukung Zionis. Ingat, tidak semua Yahudi mendukung Zionis. Ini mega proyek saja. Banyak Yahudi yang membela Palestina. Tapi nanti di akhir zaman perangnya melawan Yahudi, gitu. Nah itulah di sana munculnya Al-Mahdi. Yang terburu-buru dulu, walaupun Nabi menyebutkan dekat kan. 14 abad setengah yang lalu Nabi sudah menyampaikan bu'itsu ana wasa kahatain. Aku diutus dengan kiamat terjadi seperti 2 jari ini, kata Nabi. Nih, segini Pak. Kita baheula teh 14 abad geus deket, dah kiamat deket. Tapi jangan dekat kemudian kita mempersepsi sehingga menentukan oh tahun sekian, jangan, itu tidak boleh gitu loh. Tapi mengkaji tanah-tanah harus. Wong di zaman Ibnu Katsir sudah ada tanda-tanda Al-Mahdi disampaikan, betul tidak? Agar kita tahu ilmu kan, agar jangan tersesat. Karena sekarang contoh Pak, ketika ada orang-orang yang datang, ini sedang ramai yang mungkin Bapak bisa lihat di TikTok di mana-mana itu. Muhammad Qasim itu saya tegas menyampaikan hati-hati, saya bilang. Saya diajak Pak, Ustaz, kan Ustaz sering ngaji di zaman, ayo, nggak mau, saya bilang. Saya punya banyak argumen yang menyampaikan itu bukan, nggak begitu polanya gitu kan. Orang-orang yang kurang ilmu ikut membuat dia jadi ramai. Karena kita melihat tanda-tandanya, ya kan? Harus utuh memahaminya gitu. Kan ini bukan hal baru Pak. Bah lagi ke saya dong aku Al-Mahdi itu bener sih. Coba. Jangan sembarang. Itu bahaya karena memahaminya akidah. Ya, jadi peran Al-Mahdi apa Pak? Di akhir zaman. Peran yang paling besar nih ya Al-Mahdi itu. Yang pertama apa? Mempersatukan umat Islam. Nah itu. Makanya kita meyakini benar Pak. Sekarang kan sudah puncak perpecahan nih Pak. Hese Pak. Bener tuh. So umat Islam ngehiji hese. Upaya harus ada. Ada Pak. Sekarang terutama Pak. Sekarang ini terutama. Saya katakan tadi, kalau dulu umat manusia, sekarang masuk ke umat Islam. Umat Islam ini orang beriman, bertauhid, Ahlussunnah itu para sehat sekarang, betul tidak? Nah kita jangan begitu, kita harus menjadi kelompok yang berusaha menyatukan. Kalau benar-benar mereka masih Ahlussunnah gitu loh. Nah tapi nanti semua bersatu, peran itu Al-Mahdi itu yang menyatukan.
Dengan apa Al-Mahdi, Pak? Oh, dicungi lengan, bolak-balik. Oh, bukan begitu. Al-Mahdi muncul, tampil itu nanti mimpin apa? Mimpin jihad. Itu keniscayaan, Pak. Coba kita biasakan lagi mendengar kata ini, Pak ya. Karena akan mengarah ke sana. Ya sekarang kan terjadi di Palestina, betul tidak? Sekarang terjadi, Pak. Ya. Jadi bersatu umat Islam di bawah Al-Mahdi nanti. Dan nanti yang paling penting apa? Al-Mahdi ini yang akan bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa akan turun. Nanti kita bahas ke depan nuzul Isa ya. Nabi Isa. Di mana turunnya, Pak? Nabi Isa. Halo? Baru mendengar? Atau sudah pernah baca lupa lagi? Gak boleh ditolak, bahaya. Karena ada sebagian umat Islam yang alasan tidak logis menolak. Nanti kita perdalam di tema Nabi Isa itu. Nabi Isa belum wafat, betul? Yakin tidak, Pak? Tapi kan kalimatnya kan ini mutawaffika wa rafi'uka. Kalimat wafat itu banyak artinya, Pak. Bukan wafat dicabut, bukan begitu. Loh, kita aja kalau baca doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Itu apa arti amatan? Itu apa artinya? Apa artinya, Pak, amatan di sana? Setelah mematikan kami, kan? Betul tidak? Mati di sini apa maksudnya, Pak? Hah? Tidur. Betul nggak? Tapi kalimatnya ba'dama, bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Nanti akan turun. Di mana turunnya? Di Arcamani? Bukan. Turunnya di Ardus Syam. Di Palestina, dia di Palestina. Karena puncak perang nanti akan ada di Palestina. Maka saya katakan, Pak, ini Palestina luar biasa, Pak. Itu bermulanya peradaban di sana, bermulanya, berakhirnya pun di sana. Pak. Makanya alamat saat tanda-tanda besar kiamat itu berkutat di negeri Palestina, Ardus Syam. So, nanti kita bahas Al-Mahdi sedang dibahas nih. Nanti Isa turun di mana? Saya kalau ke Palestina, ya kan, walaupun di belah mana pastinya kan memang tidak ada yang tahu gitu kan. Tapi kan pasti di sekitar itulah. Nggak mungkin Quran ngomong kieu Nabi Isa turun di mana dulu dinaikkan ka langit atau di Cicaheum. Nggak, itu mah ditolak ke orang bener tuh. Nggak mungkin. Tapi kan masih di sana bener kan, di Baitul Maqdis gitu loh. Cuman di mananya kita nggak tahu. Tapi di sekitar itu. Nah, kami berkunjung ke sana, Pak. Kalau saya ke Palestina pasti berkunjung. Bapak lihat di TikTok saya lah. Saya sengaja Ustaz buat akun TikTok itu dakwah untuk anak-anak muda ini meluruskan itu gitu. Tapi dengan singkat saja, Bapak klik Roni Abdul Fattah TikTok. Saya sengaja mengedukasi umat lewat Palestina. Saya sampaikan tuh. Nih saya bilang di sini Nabi Isa itu. Ada tempatnya memang. Ya. Nabi Isa nanti diangkat ke langit, nanti akan turun lagi. Dan nanti akan ikut bersama Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi di akhir zaman pertama menyatukan umat Islam sedunia. Umat Islam mukminin. Bersatu nanti, Pak. Kemudian akan memimpin jihad melawan Yahudi. Nah tadi itu bukan ini kan Zionis. Dan ini mah penjajahan pasti akan berakhir, Pak. Tapi ini Yahudi. Maka ada hadis, la taqumus sa'a, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimuna al yahud, hingga orang-orang Islam berperang melawan Yahudi. Ini Yahudi yang nanti itu, semua Yahudi. Sekarang kan baru sebagian. Makanya jangan dulu dikaitkan Palestina merdeka sudah kiamat. Enggak tepat membacanya. Merdeka dulu di Palestina nih, akan habis tuh penjajah Zionis ini. Tapi dengan Yahudi nanti, karena semua Yahudi kompak nanti. Angger we dinyagi sekarang Yahudi pro Palestina yang ortodok, tetap mereka menyimpan kedengkian itu kepada kita. Cuman kan mereka tuh tidak serak dengan gerakan Zionisme itu gitu, karena juga di mata mereka ini melanggar juga si Zionis ini kan, melanggar yang mereka yakini di kitab Taurat mereka gitu.
Hatta fayaqtuluhumul muslimun, orang Islam menang melawan Yahudi. Yang menang itu umat Islam. Hatta al Yahudi, hingga orang Yahudi sembunyi, lari, takut. Kemana larinya teh? Kemana? Ke Arcamanik, Jumbrung? Bukan. Ke Palestina, ke Baitul Maqdis, tadinya itu lari, Pak. Ya, bersembunyi mereka. Min warail hajar wasyajar, di belakang apa? Batu dan tembok dan batu tembok pohon. Nah, di sini disebutkan fayaqul, nanti. Nah, kata Nabi ini bahkan bicara al hajar, batu, tembok, wasyajar, pohon. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi sembunyi di belakangku. Fata'al, kemari, faktulhu, bunuhlah dia. Ilal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad termasuk pohon Yahudi. Itu kapan, Pak? Nanti. Nah, itulah Al-Mahdi itu muncul seperti itu gitu loh. Bukan sekarang ini. Sekarang beda lagi. Makanya harus teliti membacanya gitu. Maka sekarang banyak orang yang tidak paham, nanti kalau Palestina merdeka tuh kiamat meureun acan gitu. Da kiamat geus deukeut tiba lagi. Baca dulu. Sekarang mah tugasnya apa? Ngusir Zionisme itu, karena ini mega proyek barat, Pak. Akan berakhir. Makanya kalau menang Palestina itu, Allah takdirkan merdeka itu, rontok sistem Dajjal yang dibuat mereka. Ya, di belakangnya orang-orang Yahudi, cuman tidak semua Yahudi, Pak. Tapi nanti di akhir zaman tuh ketemu dengan Yahudi semua, gitu. Nah, jadi sekarang fokusnya apa? Membaca Palestina itu karena musuh terbesarnya Zionisme, mega proyek. Zionisme itu mega proyek, ya. Tapi berbicara tentang Al-Mahdi itu munculnya nanti. Nah, ya. Jadi ini masih panjang gitu kan. Cuman kalau bicara keterangan Quran dan Sunnah memang sudah dekat. Nah, Quran saja 14 abad yang lalu kan menyampaikan wa mayyadrika la'alla sa'ata takunu qariban, tahukah kamu kiamat sudah dekat. Ya dekat tapi itu. Ini sudah jam 6 lebih 20 menit. Jadi kita simpulkan bahwa Al-Mahdi ini bukan nama orang, tetapi julukan, gelar dari Allah untuk pemimpin umat Islam di akhir zaman. Namanya Muhammad atau Ahmad, ayahnya Abdullah. Ingat, dia orang Arab, Ahlul Bait, bukan orang Pakistan, bukan. Orang Arab. Ahlul Bait. Ciri-cirinya disebut oleh Nabi yang mulia itu dari keturunan Al-Hasan atau Al-Husain. Ya. Nah, nanti dia akan memimpin umat Islam. Tadi tugas pentingnya menyatukan umat Islam sedunia, akan bersatu di bawah Al-Mahdi, dan nanti akan perang melawan Yahudi di akhir zaman bersama Nabi Isa. Nabi Isa, namun Al-Mahdi eta nu diyakini atau Al-Qasim bin Al-Mahdi, mana Nabi Isa nah? Turun. Jadi harus komprehensif lah, karena umat Islam yang terombang-ambing kalau tidak punya dalil, tidak paham ilmu. Allah alam bisawab, ini yang saya sampaikan bagaimana Al-Mahdi dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Dia akan meninggal dunia, akan wafat. Al-Mahdi akan wafat, ya, sebagaimana Nabi Isa akan wafat. Bahkan kuburan Nabi Isa itu nanti di mana, Pak? Di Masjid Nabawi sebelah ada celah tuh, ada makam Rasul, Abu Bakar, Umar, nanti ada satu untuk Al-Mahdi, untuk Nabi Isa itu, Nabi Isa. Kita bahas pertemuan khusus tentang Nabi Isa, ya, bagaimana turunnya Isa ibn Maryam dalam perspektif Ahlussunnah. Allah a'lam bishawab.